Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi 3 yang bertopik proses manajemen proyek teknologi informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Devari Akbaranggara. Saya Muhammad Fasabrio. Dan saya Revaldo Praditya Siregar. Jadi sebelum masuk ke fase-fasenya, di sini ada overview yaitu 5 kelompok proses, di mana manajemen proyek bukanlah serangkaian aktivitas yang tak berurut, melainkan proses sistematis yang saling terkait. Di dalam manajemen proyek terdapat 5 fase utama yang dilalui. Yang pertama itu ada inisiasi atau initiating yang mendefinisikan dan mengotorisasi proyek. Lalu ada perencanaan atau planning, yaitu membuat skema dan peta jalan pekerjaan. Lalu ada eksekusi atau executing yang mengkoordinasi tim untuk mengeksekusi rencana. Lalu ada pemantauan atau monitoring and controlling yang mengukur kemajuan dan menyesuaikan rencana. Lalu yang terakhir ada penutupan atau closing, yaitu formalisasi, penerimaan dan evaluasi akhir proyek. Untuk fase yang pertama ini ada inisiasi atau initiating, yaitu langkah awal yang krusial untuk memastikan proyek selaras dengan tujuan strategis organisasi. Nah, untuk tujuan utama dari fase inisiasi itu yaitu mengakui secara formal bahwa sebuah proyek baru telah ada atau fase baru harus dimulai. Fase inisiasi juga berfungsi untuk memberikan wewenang resmi kepada manajer proyek dalam menggunakan sumber daya organisasi. Proyek tanpa inisiasi yang jelas seringkali kehilangan arah dan kekurangan dukungan dari eksekutif. Lalu ada aktivitas kunci dari fase inisiasi. Yang pertama itu ada menyelaraskan proyek dengan tujuan strategis, lalu menentukan batasan ruang lingkup awal, waktu dan estimasi biaya secara kasar, lalu mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder, dan yang terakhir ada menunjuk manajer proyek dan mendefinisikan perannya. Nah, di sini ada output fundamental dari fase inisiasi. Yang pertama itu ada project charter atau piagam proyek, di mana piagam proyek ini adalah dokumen formal yang secara resmi mengakui keberadaan proyek. Dokumen ini menjadi referensi utama dari kontrak internal antara sponsor proyek dan manajer proyek yang memuat justifikasi, batasan, dan anggaran awal. Lalu ada stakeholder register, yaitu dokumen yang berisi daftar lengkap pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh proyek. Stakeholder register ini mencatat ekspektasi, tingkat pengaruh, dan peran mereka dalam proyek. Dan yang terakhir ini ada stakeholder management strategy, yaitu strategi internal yang seringkali rahasia, yang merencanakan bagaimana cara terbaik melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan dukungan dan meminimalkan resistensi. Oke, dilanjut dengan fase 2, yaitu perancangan atau planning. Itu adalah merancang peta jalan yang akan membantu seluruh tim selama siklus hidup proyek. Nah, apa sih pentingnya perencanaan proyek? Jadi, perencanaan itu adalah proses paling menantang sekaligus paling penting. Aturan utamanya adalah mereka yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut harus ikut merencanakannya. Yang pertama, menyusun skema yang bisa dikerjakan, workable sim, untuk mencapai tujuan. Lalu mendefinisikan ruang lingkup atau scope secara presisi. Lalu menentukan ketergantungan antar aktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah mengestimasi durasi alokasi sumber daya manusia dan biaya material secara mendetail. Nah, output utama perencanaannya itu ada 3, yaitu yang pertama WBS dan kamus ya. WBS ini adalah work breakdown structure. Itu adalah dekomposisi hierarkis pekerjaan proyek. WBS Dictionary memberikan detail teknis untuk setiap paket kerjanya. Lalu ada Gantt chart, itu untuk merepresentasi visual dari jadwal proyek atau baseline schedule yang menampilkan kapan aktivitas dimulai, diakhiri, serta urutan dependensi antar tugas. Lalu yang ketiga itu ada project plan. Project management plan yang komprehensif menyatukan semua rencana seperti manajemen biaya,
resiko, SDM, dan komunikasi. Lanjut ke fase 3, yaitu eksekusi atau executing. Itu untuk mengubah rencana di atas kertas menjadi tindakan nyata dan menghasilkan deliverables. Lalu cara untuk mengarahkan dan mengelola eksekusi itu, yang pertama itu ada eksekusi proyek umumnya membutuhkan waktu dan anggaran paling besar. Pada fase inilah produk layanan atau hasil sebenarnya diciptakan. Yang pertama itu adalah mengkoordinasikan anggota tim dan memastikan mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Dilanjut dengan mendistribusikan informasi kepada seluruh stakeholder yang relevan, lalu melaksanakan quality assurance atau penjamin mutu. Lalu terakhir adalah membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari manajer proyek untuk menjaga motivasi tim dan mengelola konflik. Oke, lalu untuk fase selanjutnya itu adalah pemantauan dan pengendalian atau monitor and control. Tujuan dari fase ini adalah untuk menjaga proyek agar tetap berada pada jalurnya dengan mengukur kinerja secara aktual. Nah, fokus untuk area pengendalian ini itu ada 3, yaitu yang pertama adalah integrated change control, mengelola perubahan melalui Dewan Kontrol Perubahan atau TCB yang memastikan setiap perubahan skop selalu diikuti dengan penyesuaian biaya dan waktu. Lalu untuk yang kedua itu ada analisis variance, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan garis dasar atau baseline dari rencana. Untuk analisis ini menggunakan teknik seperti earned value management untuk prediksi finansial. Lalu yang terakhir ada laporan kinerja. Pembuatan laporan status berkala atau status report untuk memberitahu pemangku kepentingan atau stakeholder mengenai seberapa baik proyek berjalan. Oke, lalu untuk fase yang terakhir itu adalah fase penutupan atau closing. Fase ini untuk menformalkan penerimaan atau serah terima proyek dan mendokumentasikan pembelajaran selama proyek berjalan. Nah, aktivitas yang dilakukan di fase ini itu yang pertama ya, meskipun proyeknya udah selesai, penutupan yang baik adalah tanda dari profesionalisme. Jika dilewati, perusahaan akan kehilangan aset pengetahuan atau knowledge aset yang berharga. Aktivitas-aktivitasnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah penerimaan formal. Itu untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan resmi, sign off dari klien atau sponsor. Ini biasanya di fase serah terima. Terus yang kedua itu adalah penutupan pengadaan. Ya, di antaranya itu menyelesaikan pembayaran, mengakhiri kontrak jika ada kontrak dengan vendor, dan membebaskan sumber daya. Terus yang terakhir adalah lesson learned. Untuk mendokumentasikan apa yang berhasil dan gagal selama proyek berjalan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang mendatang. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh kita saling diskusi di grup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.